Ya, Shalom saudara-saudara. Senang bisa bertemu lagi di Kristus Gembala, hampir 2 tahun karena pandemi. Tapi ya memang pandemi ini banyak meresahkan semua kalangan, semua orang. Baik itu yang dulu memang banyak duit atau yang sedang-sedang, bahkan yang yang mereka sebetulnya masih prasejahtera, pusing semua. Tapi seharusnya kalau kita memang sudah mengerti tentang kebenaran, harusnya ya tidak boleh gentar ya. Tema pada pagi hari ini adalah totalitas dalam mengandalkan Tuhan. Totalitas dalam mengandalkan Tuhan. Saya kutip satu ayat dulu, itu di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Duh, terus bagaimana Pak? Kalau semua diserahkan Tuhan, terus kita tidak perlu berupaya. Oh, tetap perlu. Itu nanti menjadi lucu gitu ya. Menjadi aneh, bukan lucu. Menjadi aneh. Tuhan selalu mendengarkan doa kita, tapi kita harus melakukan tanggung jawab kita secara horizontal. Tidak hanya duduk diam, harus bergerak. Ya. Kita bergerak, yang bagian yang tidak masuk akal itu Tuhan nanti yang melaksanakan. Pak, itulah cerita. Tidak, itu sungguh terjadi. Jadi, apakah Tuhan masih valid dalam zaman modern seperti ini? Saya bisa pastikan masih. Apakah Tuhan masih menyertai orang yang berkenan kepadanya? Ya, ya dan amin itu. Apakah Tuhan mengerti bisnis? Ya, ya dan amin. Apakah Tuhan akan menolong orang-orang yang memang mengerti firman dan melakukan firman sesuai dengan kehendaknya? Ya, Tuhan pasti tolong. Contoh konkret, saya punya teman, dia ahli dalam elektronik. Saya tidak ngerti apa bidangnya dia, tapi saya tahu dia studinya adalah elektro. Sekarang ini dia bekerja membuat semacam chips, rangkaian-rangkaian itu untuk sesuatu produk yang otomatis ke suatu perusahaan yang cukup besar. Nah, sebelum pandemi semua lancar. Tapi setelah pandemi mulai tekanan-tekanan itu berulang. Bahkan pabrik yang biasanya dia suplai mulai melakukan pengetatan order dan penekanan dalam hal harga, pricing ditekan. Nah, suatu saat pabrik tahu membutuhkan 10.000 pieces unit. Pesaingnya itu adalah dari Cina. Semua orang mengakui produk Cina harganya itu pasti murah. Kualitas ya oke. Kalau dulu memang image dari produk made in China kan jelek, tapi sekarang tidak. 10-15 tahun terakhir tidak. Itu tergantung kita bagaimana meng-approach dari pabrikan dari sana dan pengawasannya. Nah, semua komponen dari yang teman saya buat itu dia impor, hampir 95% itu impornya dari Cina. Dia masukkan harga 24.000 per unit, minimum order itu adalah 10.000 unit. Nah, dari Cina ketika dia masukkan 24.000 per unit, Cina cuma memberi harga separuhnya, 12.000 per unit. Ya otomatis dia kalah secara matematis. Karena semua komponen importnya dari Cina, dia merangkai di Surabaya, terus dia jual. Secara logika kan tidak masuk akal. Nah itu. Terus didiamkan sama bos daripada itu. Dia menyerang ke sekretarisnya bos. Gimana nih Mbak? Masa ada order? Nah hargamu itu loh, hargamu segitu. Bagaimana bos mau memikirkan? Kan begitu. Saya bilang itu masuk akal. Oke, saya akan turunkan harganya. Dari 24.000 dia turunkan 17.000. Tetapi dia minta harus diambil 40.000 unit, 40.000 pieces. Gitu.
Dari Cina ngomong, oke, kompetitor bilang turun 7.000, saya turunkan lagi 2.000, jadi 10.000. Kalau diambil 40.000 unit. Ya, nggak usah dipepet saja pasti kalah. Orang bisnis berpikiran, bagi saya kualitasnya sama, yang penting kan lebih murah, kan gitu ya. Fungsional, kan seperti gitu. Nah, akhirnya diam 2 bulan, ditanyakan terus, belum ada jawaban dari Big Boss, belum ada jawaban dari Big Boss. Pusing teman saya ini. Kenapa? Karena tabungannya dia hitung, itu cuma tinggal 3 minggu. Untuk menghidupi 1 istri dan 3 anak yang masih kecil-kecil. Bukan 3 istri, 1 anak ya. 1 istri dengan 3 anak yang masih kecil-kecil. Lah sekolahnya itu di sekolah yang ya sekarang tren lah, full day school. Kalau kena pandemi pasti tidak bisa full day lagi. Yang kebanyakan sistem pengajaran dalam bahasa Inggris, cukup mahal. Tinggal di rumah maratua, malu dia kalau tidak bisa makani istri dan 3 anaknya di depan maratua tersebut. Nah, untungnya teman ini mengenal tentang kebenaran. Ya, dia cuma bisa pasrah. Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik, produkku ini produk bagus. Tapi secara logika bagaimana bisa bersaing dengan Cina kalau saya import komponennya dari Cina. Dan harganya sekian, bedanya hampir 50% lebih. Secara logika tidak bisa. Tetapi saya ini kepepet Tuhan. Ya, dia kalau kita ya ketawa mungkin, dia tidak, diambil buku tabungannya. Tuhan ini tidak cukup ini Tuhan. Kau pasti tidak akan pernah mempermalukan aku. Karena aku berusaha sangat setia pada Engkau. Dan kalau orang setia itu harusnya taat, dan saya berusaha untuk taat. Saya juga ketika dihina-hina dengan kompetitor, bahkan dengan sekretaris, saya tidak purian, tidak tersinggungan. Biasanya kalau orang sudah dalam keadaan frustasi, masalah dalam dirinya banyak, kesentil sedikit itu langsung jegot, langsung wes gak bisnis-bisnisan. Ya, toh aku tidak makan dari engkau, aku kan cuma makan dari mengandalkan Tuhan. Oh enggak bisa. Apalagi dalam bisnis, kita baperan, ya enggak laku. Ya, enggak tahu kalau dalam pelayanan, masih ada enggak sing baperan. Ya, tersinggung sedikit, mecitat, tersinggung sedikit, keluar, terus ngancam-ngancam, saya enggak tahu. Di gereja lain ada yang seperti itu. Kebetulan saya kan bukan gembala, jadi saya tidak bisa merasakan seperti hal itu. Akhirnya kurang 3 minggu, kurang 2 minggu, ditelepon sama sekretarisnya bos. Pak, datang ke sini nih, ada order ini. Datang, disetujui yang harga 17.000. Dia tanya, loh kok bisa mbak? Saya selisih 7.000 dengan dari Cina, saya 17.000. Ya saya enggak tahu bos itu. Biasanya selisih saya wurong ewai, dilepeh kok. Ini selisih 7.000 kok punyanya bapak justru diambil. Nah, matematis ya, kok bisa begitu? Itu terjadi. Akhirnya dia ngomong sama saya, padahal loh ya, 10.000 itu bisa untung 3.000. Sekarang harga saya lebih dari 7.000 ya, 10.000, 7.000. 10.000 mesti untung 3.000. Artinya per unit dia untung 10.000 kalikan 40.000. Ya 10.000 kalikan 40.000. Berapa keuntungannya dia? 400 juta ya. Ya, 40.000 dikalikan 10.000. 400 juta. Dia bisa hidup sekian tahun sambil menunggu order yang lain. Fakta. Apakah Tuhan ngerti bisnis? Ya sajane ngerti, ya bukan sajane, ya pasti ngerti. Apakah Bang bisa matematika? Sangat bisa. Cuma yang diperlukan sama Tuhan kan hatinya. Hati anak ini apa? Kalau tak goyang ini. Mepet ini. Mari kita tidak bisa makan, tidak bisa bayar sekolah. Betapa malunya. 3 anak tidak bisa bayar uang sekolah terus dipanggil. Atau mungkin hasil ulangannya enggak dibagikan ya. Atau mungkin hasil raportnya enggak dibagikan, tunggu orang tuanya bayar uang sekolah. Kan biasanya begitu. Meskipun ada sekolah yang di bawah agama tertentu pun juga melakukan gitu. Menekan orang tua ya, supaya cepat melunasi. Aneh, tapi nyata. Kadang-kadang Tuhan memang ingin menguji hati. Menguji hati kita memangnya murni apa tidak.
Ketika sama Tuhan itu hanya mengharapkan berkatnya saja apa tidak? Ketika dalam pelayanan bagaimana? Apalagi mereka yang mengibarkan bendera, aku melayani Tuhan. Ya, kalau melayani Tuhan dalam masa-masa enak, masa-masa lagi pandemi, belum tentu. Banyak pengkhianat-pengkhianat yang di dalam. Banyak pengkhianat-pengkhianat di dalam. Mereka tidak akan pernah setia. Karena yang dilihat adalah cuma apa? Aku dapat apa dalam melayani? Kan begitu. Matematis dan sangat apa ya? Sangat duniawi sekali. Padahal kalau kita sudah melakukan kita pelayanan, ya artinya kita fokusnya apa saja yang kita lakukan untuk Dia yang di surga. Tidak bisa, banyak fakta di lapangan. Uang tidak bisa menyelamatkan jiwa, kecuali kalau Tuhan memangnya berkenan, Dia pasti akan disembuhkan. Berapa banyak orang yang meninggal karena COVID, yang tidak terselamatkan. Intinya kan begini loh Pak, teman saya itu tidak setia-setia banget sama Tuhan. Ya, tapi kaya. Ya, pertanyaannya kan begini, yang kau memangnya kaya, tapi uangmu kaya dari mana? Nyolong, korupsi, utang gak nyaur, ngemplang. Ya kaya memangnya. Pertanyaannya sederhana, lah setelah mati lo kemana? Kan begitu ya. Ujuk-ujukan cuma itu. Lo dikira lo saudara seiman terus tidak ngemplang. Dikira saudara seiman tidak nyolong. Siapa yang bilang? Saya pelaku ekonomi. Saya tahu sekali itu. Dan saya sekarang ini hampir 2 tahun Tuhan memelihara saya melalui bos yang tidak seiman. Bayangkan masa pandemi. Ya, tapi saya tidak menyalahkan rekan yang seiman kok tidak ngasih gangdau. Enggak loh ya. Tapi Tuhan bisa pelihara, kirim burung gagak yang tidak seiman. Tapi baik, sikapnya baik, mengorangkan baik, dan konsekuen. Pak, aku utang piro sama sampean, aku durung bayar, tagih. Dia yang menanyakan kepada saya, enggak kenggong-kenggongan. Padahal enggak seiman, kok bisa? Ya Tuhan jama. Yang penting kitanya setia apa enggak sama Tuhan, kan begitu. Yang penting kita bisa merebut perkenan Tuhan apa tidak. Lalu nyolong ya iso memang esoge, nyolong iso. Cuma lek mati lo kemana? Contoh konkret, saudara ipar, enggak tahu saudara istilahnya apa, pokoknya anaknya mama punya suami. Seumur hidup dia nyembahnya ke gunung-gunung itu. Soge, kaya. Istrinya pernah diselamatkan Tuhan dari kanker serviks. Anak-anaknya karena beribadah di rumah sana, mesbah keluarga lancar. Dia tidak tergoyahkan. Tanya, kok iso ya? Istri anak-anakku kok menyembah yang disebut namanya Yesus. Enggak, dia tambah giat ke gunung-gunung tersebut. Dia cuma jawab, aku gak Yesus-Yesusan seperti kau sembah, aku mangani arek-arek dan awakmu. Soge kita. Aku dipandang baik keluargaku, aku dipandang dengan lingkunganku. Karena aku punya uang, yujen, ti-ijen, ti-oljen, ti-sanjen, ya kan gitu. Orang cuma diagari cuma, you punya apa? Apa yang you pakai? Bodoh orang yang seperti gitu. Apalagi yang sudah mengerti kebenaran. Suatu saat saya tidak tahu. Saya tahunya setelah meninggal. Kenalah COVID. Padahal diomongi. Protokol kesehatan itu gak apa-apa. Dikongku melindungi aku. Sombong, kena COVID. Singkat cerita, di kaset. Ya, singkat cerita lagi, dia ngomong WA, kan COVID kan gak boleh tunggu ya, bisa WA. Dia ngomong begini, rasanya aku gak kuat wesan. Itu 3 hari sebelum meninggal. Rasanya dikongku wis jemput aku. Lho Pak, Mbok ngomong gitu. Lho kok bisa? Apa? Si ngeyel. Ya, seumur hidupnya Papa itu kan menyembah dikong. Seumur hidupnya Papa kan menyembah menghadap sana. Ya, Mbok sekali ini menjambalah dan minta tolong kepada Yesus. Mau mati aja sik ngomong, sik tak pikiri kan gitu ya. Sik tak pikiri. Pada hari yang kedua sebelum meninggal, WA, tak pikir-pikir ya benar, apa salahnya sih kok enggak nyoba? Ya, minta tolong sama Yesus, kan gitu. Aku wis
minta tolong sama Yesus untuk menyembuhkan aku gitu. Oh ya baik Pak. Oh iki anaknya 3 sak mantu-mantune, sak istrinya misbah keluarga terus. Biasanya orang kalau kedesak kan tambah rajin berdoa ya. Berkatnya sudah datang rondok-rondok lali kan gitu ya biasanya. Iki nyawa. Ini yang mereka dimuliakan secara dunia karena duit suaminya ki akeh. Ya. Orang hormat karena orang bukan melihat integritasnya, tetapi melihat karena iki sugih aja digarai lho, channel-e akeh iki kan gitu. Sombongnya kan di situ. Satu hari sebelum meninggal, dia ngomong, "Aku kok gak disembukno Yesus?" Dijawab sama istrinya yang bijak. Saya jawab, istri yang bijak, bukan istri yang perongrong ya. Istri yang bijak itu harusnya menyelamatkan dan mendukung suami. Bukan istri yang tidak tahu diri tapi perongrong. Atau kebalikannya, atau suami yang tidak tahu diri yang merongrong. Ya, ngomong gini, Pak, wis toh, sembuh enggak sembuh itu hak prerogatif daripada Yesus. Setuju saudara? Intinya Anda sudah minta tolong sama Yesus apa tidak? Ya. Sekarang Papa harus ngomong sama Yesus. Yesus, lek aku nanti pada saatnya memang harus pulang. Aku mau pulang ke rumahnya Yesus. Tidak ke rumahnya Dikong. Loh, sudah mulai. Ya, diajari. Dan itu dilaksanakan. Dan benar, dia memangnya meninggal. Kan begitu. Tapi masuk surga apa enggak? Kok bisa? Dasar Alkitabnya apa? Kok bisa masuk surga? Dasar Alkitabnya apa? Ada. Ketika Yesus disalib, ya, 2 orang penyamun atau penjahat itu ya, yang satu kan mengolok-olok. Nah, yang satu ngomong, loh orang ini enggak salah loh, kok kamu olok-olok? Terus dia, Yesus kalau engkau di sisi kanan Bapa, tolong aku, ingatlah aku. Yesus kan ya pada saat ini juga engkau akan bersama aku. Ya, kan begitu. Bisa. Tapi jangan dibalik logikanya. Mulai nom sampai tuwek, ngawur hidupnya, gak apa-apa, kok terakhir mau mati ya. Aku tak ngomong, aku ke rumahnya Yesus ya. Lek nututi, lek gak nututi. Kan begitu. Taruhannya besar saudara-saudara. Artinya apa? Bahwa uangmu yang kau serakah ketika engkau hidup, uangmu yang hasil curian-curian, apalagi mencuri haknya Tuhan, tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu pada saat itu. Nah, kita ini kan belum sampai saat itu ya. Ya bertobatlah. Saya ngomong kita loh, saudara-saudara dan saya berarti. Masa masih kurang nyoto? Katanya kalau sudah terlanjur, dan tidak ada yang ngomongi aku, tak ceritani lagi. Pada saat saya suntik COVID yang kedua, COVID yang pertama saya lalui dengan fine, tidak ada masalah. Yang kedua, karena pengalaman dengan yang pertama, ya saya, rumongso saya sudah benar, setelah disuntik kok sakit gitu. Susternya ngomong gini, Pak, jadi begini ya Bapak. Bapak itu tadi duduknya tidak lurus, ronggok ngelembre. Bapak tadi itu tegang, sehingga ketika disuntik keluar darah, dan nanti pasti akan bendol ya dan kemeng. Jalan satu-satunya itu cuma dikompres sampai air hangat. Batinku, loh suster, ribuan orang sudah disuntik. Kalau saya memangnya tidak benar, sikap duduk saya dan tidak santai, mbok yo ngomong, sak durungi disuntik, kan gitu ya? Enggak. Setelah disuntik baru diomongi, ini loh ada akibat. Nah biasanya manusia itu seperti gitu. Sebetulnya sudah diingatkan berkali-kali, tetapi ndablek. Nah setelah betul-betul dikeplekno sama Tuhan, ada masalah, baru ngomong, kok gak ada sih ngomongnya aku, kan begitu. Itu fakta. Ya susternya dengan muka yang muka tidak bersalah ngomongi, lah bapak tadi duduknya kok enggak santai, ya akibatnya ya begitu. Mbok ngomong, nggak usah durungi nyuntik, kan aku juga bisa santai kan gitu. Enggak, disuntik dulu, ada dampak, baru diomongi. Ada 3 sharing yang betul-betul terjadi, ya, bahwa Tuhan kita memang betul-betul, ya dia minta kebalikan, aku ki setia sama kamu nak, ya kamu setia sama aku apa tidak, kan gitu. Aku ngajari kamu yang baik loh nak, ya bahkan ini bagus ini, ya kan ngomong, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan megang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji yang kuat, tapi tulisan tinggal tulisan, firman tinggal firman. Lah kita yang lakoni berani apa enggak? Intinya kita bisa merebut hati Bapa apa tidak. Kalau dia berkenan,
Dari pengalaman hidup pribadi maupun teman-teman saya yang alami berkenan. Jangan fokus cuman berkat itu cuman uang. Kalau sudah uang lali segalanya. Yang saya ketemu itu banyak orang kalau ngomong itu dolak-dalik. Waktu minjem itu manis, waktu bayar dolak-dalik, hari itu ngelimput hilang. Nah, sebelum hilang itu biasanya baperan. Nah, ketika baper ada pembenaran ketika dia ngilang, enggak bayar. 2 bulan yang lalu saya mau ketipu satu grup komunitas yang bagus sebetulnya. Ditelepon, Pak Irwan, ini ada gangtau, wah, ada bisnis ya. Enggak besar sih, cuma kita perlu join lah. Bapak setor aja 65 juta, nanti tak kasih bunga 5%. Ya, kalau dulu-dulu ya sudah saya samber ya, wong 5% zaman saiki ya, pandemi lagi. Tak kasih nggohun 5%. Loh bisnis apa? Alat-alat bangunan. Ini kebetulan ada murah, ada toko mau tutup, dijual ke aku murah. Aku harus bayar cash. Lah aku kurang uangnya cash. Tambah 65. Gitu. Saya berpikir, berkatku dari Tuhan, iki rasane rondok-rondok mambu sepupu-sepupu penipu-penipu itu ya, Mas teman. Ndak, terima kasih atas prospeknya. Ya. Sudah, ndak sampai 10 hari di teman grup iki mulai. Artinya apa? Dia pinjam ke sana 65 juta, 100 juta, totalnya 4M. Sekarang tokonya itu digebrak-gebrak terus setiap hari, dikirimi debt collector dan ini. Apa jawabannya teman ini? Lihai ngomong, duh biasa toh, ndak jalan, wong masa-masa pandemi. Nah, kurang ajar apa enggak? Jadi dia sudah menyiapkan alasan. Kalau masa pandemi, bisnis, terus tidak ada yang beli, makanya aku tidak bisa membayar hutangmu dan bunganya. Ya Anda harus mengerti, siapa sih salah nawang ada pandemi? Dia lupa, dan dia ketika minta itu kan memang sudah masa pandemi, kan begitu. Lihainya, ya orang-orang yang memang tidak berintegritas. Padahal yang ditipu itu teman-teman semua, teman-teman baik. Itu fakta, dan itu anak Tuhan. Namanya juga seperti ada di Alkitab. Itu anak Tuhan. Itu kalau di ini doa pagi, kirim doa pagi. Malam kasih renungan. Orang bisa tertipu. Kalau kitanya sendiri tidak baik hubungannya dengan Tuhan kita. Wah, melihat religiusnya, waduh. Begini, oh ini putra altar, ini begini. Mosok ngutangi duit cuma sedikit, gak sampai 100 juta aja kok enggak diberi. Dengan gini-gini. Enggak, nyolong saudara. Nyolong. Apa yang dia tabur sekarang dia tuai. Enggak berani muncul di grup lagi. Ya itu loh, uang sudah ada janji yang seperti begini. Cari uang kok masih tipu-tipu. Lah apa yang kok saya enggak mengerti, mau mengenal pribadi Yesus itu yang di poin mananya gitu loh. Kalau sudah sama uang tuh rasanya ya apa ngono caranya ya. Terus ditanya, ini pada satu khotbah diskusi dengan teman-teman, tanya, Pak Irwan, dasar Alkitabnya apa? Bisa berserah total seperti itu dalam keadaan yang sangat genting. Kan begitu ya? Mereka itu mengkritisi, kan enggak apa-apa. Ya ada. Ini karena waktunya ya memang 45 menit, tapi sayang kalau dilewatkan. Saya mau cerita tentang Gideon ketika menyelamatkan bangsanya dari suku Amalek. Mau suku apa ya? Amalek sama, ya salah satunya Amalek. Suku Median sama Amalek. Matematisnya dulu. Oke, dikepung Israel, hakimnya itu adalah Gideon, Tuhan pilih, kamu pimpin, lawan itu musuh-musuh bangsa Median. Kan begitu, supaya Anda baca di Hakim-Hakim 7, ayat 1-15, pasti ada itu, ya dasar Alkitabnya. Gideon ngomong, bagaimana caranya melawan mereka kuat? Mereka 135 ribu pasukan. 135 ribu pasukan. Ya kumpulkan bangsa Israel, Tuhan ngomong begitu. Dikumpulkan ada 32 ribu. Ya, ada 32 ribu yang siap perang. Artinya apa? 135 ribu musuh dan 32 ribu bangsa Israel. 1 banding berapa?
1:4. Artinya satu pasukan Israel, satu orang melawan 4 suku Median. Lalu sana 4 membawa tombak, yang satu membawa tombak. Kira-kira menang siapa? Lalu 1 lawan 4. Tentunya yang menang 4 ya. Lalu dia duel 1, jedot, plus. Sini mati yang 1, sana mati 1, misi sana musuhnya murid 3. Pasti kalah secara matematis. Apakah selesai? Mengharapkan mukjizat dari Tuhan? Tidak, Tuhan ngomong. Kebanyakan 32.000. Kebanyakan. Tawaran lagi, siapa yang bertekad untuk melawan? Ditawarkan opsi itu, akhirnya dari 32, yang mundur adalah 22.000. Tuhan ngomong, enyalah engkau, ya yang tidak tatak. Ada itu kalimat itu. Pakai kata enyalah. Karena tahu, dari 32.000 itu ada yang ikut-ikut tok, ya ada yang kepeksa, ya. Tuhan melihat hati. Sungguhan ketika dibuat opsi untuk boleh memilih tidak ikut berjuang, dari 32 itu 22.000 pulang. Tinggal 10.000. Loh seharusnya secara kan, wah ini tatak ya, dikasih kesempatan tersaring jadi 10.000. Tapi Tuhan ngomong, kebanyakan. Nanti kalau sampai menang, kalian berpikir, ya karena kami kuat kan gitu. Enggak, dites lagi sama Tuhan. Dari 10.000 itu, coba suruh minum air dari sungai. Sudah, ternyata yang 9.700 tersebut, minumnya itu seperti anjing, jadi dia menunduk gini, jilat airnya. Jadi kepala menunduk, dia minum. Terus yang 300, dia ngambil dengan tangannya, dia minum, tapi masih pandangan ke depan. Kurang lebih seperti itu saya pakai bahasa sehari-hari. Tuhan pilih yang 9.700 pulang. Engkau akan mengalahkan musuhmu yang 135.000 dengan hanya yang 300 pasukan. Itu juga masuk akal secara manusia. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan seperti gitu? Sekali lagi, Tuhan cuma melihat hati. Tampilanmu sudah gagah perkasa yang 10.000. Tapi hatimu, aku ingin tahu lebih jauh. Dites seperti itu. Sungguh 300. Artinya apa? Kalau 300 orang melawan 135.000 pasukan, itu artinya satu pasukannya Gideon melawan 450 pasukannya. Itu tambah tidak masuk akal. Wong 1:4 aja pasti kalah, apalagi 1:450 orang. Maksudnya satu orangnya Gideon akan melawan 450 pasukan. Pasti kalah secara logika. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Menang Gideon. Menang. Diporak-porandakan dengan mereka yang mimpi dan ini dan seterusnya. Anda baca di Hakim-Hakim 7 ayat 1-15. Kok bisa? Kok bisa? Itu matematis. Saya kasih contoh tadi teman saya, 17.000 melawan 10.000, menang dapat order, selamat keluarganya. Untung 400 juta dia. Saya kasih secara matematis Alkitabiah, Gideon. 135.000 pasukan Median, kalah dengan 300 pasukannya Gideon yang Tuhan memilih. Jangan lupa, Tuhan berkenan dengan 300 orang tersebut. Tuhan yang memilih 300 tersebut. Itu poinnya. Sekarang dasar teologianya apa Pak? Apa yang bisa diambil dari situ? Ya itu tadi, kita harus yang dipilih sama Tuhan. Dan sekarang kita yang di sini, saudara dan saya, kan sama dengan pasukan yang 300. Sudah dipilih sama Tuhan sehingga kita semua berada di sini. Ya, tinggal kita tatak apa enggak, berani apa tidak. Ya, kan begitu. Terus Tuhan sudah melihat, kenapa sih wong mau minum seperti anjing begini, mata melihat airnya, dan yang ngambil begini diminum. Lu bedanya apa? Wong katanya cuma disuruh minum, tidak ada persyaratan, minumlah. Nah, perilaku, tingkah laku itu dilihat sama Tuhan. Yang minum seperti anjing menunduk, itu artinya dia fokusnya kepada berkat minum. Sedangkan yang minum dengan tangan di gini, dia menikmati berkat, tetapi dia melihat yang sumber pemberi berkat. Sumber pemberi berkat. Dipilih.
Itu yang membuat 300 itu berkenan di hati Bapa. Makanya cari uang ya cari uang. Ya, cari uang. Jangan tipu-tipu. Lek ngomong utang ya sauren. Jangan korupsi. Apalagi mencuri uangnya Tuhan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kan seperti itu. Karena Tuhan melihat hati, engkau bisa menipu manusia. Engkau bisa membeli manusia. Engkau bisa membeli manusia untuk menjilat engkau. Engkau bisa membeli manusia untuk kemuliaanmu. Engkau bisa menyembunyikan kebusukanmu dengan membayari orang-orang sekitar supaya menjilat engkau, supaya menutup-nutupi karaktermu yang sebetulnya busuk dengan ditutupi, dengan dikemas, dengan kerohanianmu. Kan seperti begitu. Berani apa tidak Anda keluar dari zona seperti itu? Kalau berani, Tuhan berkenan. 300 lawan 135.000 orang. 17.000 rupiah dengan 10.000 rupiah. Ini bisnis. Tetapi teman itu dalam keadaan kepepet. Tuhan, ya apa nih makan ini? Aku malu mek mertuaku. Ditolong. Nggak masuk akal. Biasanya bos itu, ya sebelum pandemi pun sudah masalah pricing itu sudah sangat nomor 1. Apalagi masalah pandemi, habis manis sepadi di blender sekarang, gak dibuang. Sepikul jadi blender. Seperti itu. Alasannya pandemi, susah. Ya tekan aja yang di bawah-bawah ini. Tidak semua seperti itu. Tapi di lapangan ada yang seperti itu. Bos saya yang bukan Kristen, ya baik hatinya. Dia tidak pernah menekan saya dan dia mengorangkan saya. Tapi dia tidak berusaha untuk membeli saya. Atau dia membuat saya untuk menjilat dia supaya dapat proyek. Tidak. Jangan pernah menjilat. Ya, karena ketika engkau menjilat supaya dapat proyek, engkau memuliakan atau tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan nama Tuhan. Karena musuh kita di luar sana ngomong, loh tonton, dikit-dikit tak kayak uang, lah menjilat engkau. Jangan saudara-saudara, malu Tuhan kita. Yang kau sembah-sembah itu ya apa? Wah begini-begini, nangis-nangis. Tiba-tiba cuma gitu doang. Duit. Nggak bisa, ipar luar saya aja mati kok. Tapi matinya happy ending. Yaitu, uangnya nggak bisa menyelamatkan. Wis obat apa aja COVID dimakan. Yang terkenal apa? Obat cacing apa? Ivermectin ya. Ya dulu. Komplit. Oksigen komplit. Mau sing berapa kubik? Ada. Mampu dia. Karena dia punya akses di pemerintahan. Dia punya akses di ya yang terkait pokoknya. Datang. Meninggal kok. Meninggal. Tapi meninggalnya happy ending. Dia akui dari mulutnya. Kok Yesus memang yang luar biasa. Luar biasa. Ya dia ngomong, seandainya aku sadar dulu-dulu, aku akan menyembah engkau di awal. Bohong. Lah wong anake, istrinya aja ditolong sama Tuhan melalui kanker serviknya. Anaknya misalnya dia tidak mendak. Orang itu menghargai aku karena aku bisa menyelesaikan masalah mereka. Kan gitu. Apa masalahmu? Ya, telepon sana telepon selesai. Apa masalahmu ini? Telepon selesai. Itu kekuatannya dia. Enggak kok, sebelum meninggal dia akui. Dan dia minta, Yesus, kalau waktunya saya dipanggil, saya mau ke rumahnya engkau. Ke rumahnya Yesus. Luar biasa. Lalu kita ini loh yang mengenal tentang ajarannya Yesus, masuk kalah. Ya toh, ya harusnya ya enggak ya. Itu challenge-nya kita pagi hari ini seperti itu. Ya, hidup itu memilih, saudara. Hidup itu memilih. Kalau tidak sekarang ditentukan sekarang, mau kapan? Mau sampai kurang 2 nafas, 3 nafas baru memilih Yesus. Saya tutup dengan ayat yang bagus ini. Ya, itu umum sih, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah ini loh,
Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika Tuhan meluruskan jalan kita, apapun halangannya, pasti ada. Ikut Tuhan itu bukan berarti tidak ada halangan, ada. Tapi kita kuat menghadapi halangan tersebut, kan gitu. Poinnya kan di situ. Maka Tuhan akan meluruskan. Begitu banyak gejolak. Ya. Penutup lagi, ya. Itu sharing saya sendiri. 7 bulan yang lalu, saya sudah ajukan satu proyek di Kalimantan, ya, di Kalimantan, terus sudah setujui, wis ditawar sampai entek lah, ya setuju, tanda tangani, itu jam 3, jam 6 itu di WA, Pak mohon maaf dan ini itu tidak bisa dilakukan, saya nggak terima, tak telepon bagian admin, Mbak gimana, kapan kira-kira, wah selama Pak, sementara lupakan saja, ngomong gitu dia, ya sudah, ya kan kami diajar dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur ya. Begini. Singkat cerita, 2 minggu yang lalu dipanggil lagi, proyek yang sama. Pak, wes, cinta tangani, nanti tak kirim DP. Artinya apa? Yang di luar nalar kita, yang bersifat supranatural, supra apa? Di luar, ya. Yang enggak masuk akal di pikiran kita. Kalau kita betul-betul, ya Tuhan, wis gak tahu lagi Tuhan. Saya kurang apa, kami kurang apa. Saya sudah melakukan bagian saya secara horizontal. Yang ini bukan bagianku Tuhan. Jadi, ya 1 minggu, 2 minggu lagi saya harus ke sana. Sekarang sudah jalan, alat berat sudah jalan semua. Kok bisa? Apakah karena kepandaian kita bicara? Tidak. Saya mengenal sekali seperti Allah Bapa ngomong sama Gideon, oh kalau kamu perang dengan 32.000 itu kakean. Nanti kalau sampai kamu menang, kamu ngomong, ya karena kamu yang tentara yang hebat. Sama seperti saya, karena mendapatkan proyek ini lagi, itu bukan karena proposal saya lebih bagus dari yang lalu. Tidak. Sehingga saya tidak bisa menyombongkan, yo ini memangnya bagus pressingku. Tidak bisa. Tidak pantas kalau saya ngomong seperti itu. Karena saya tahu sekali bahwa itu bukan karena saya atau proposal saya. Hidup Tuhan kita itu. Bahkan ditambahi lagi yang di Tuban. Dapat pabrik lagi. Ya, dia akan beli villa di daerah sini, akan diberikan saya lagi. Aneh. Tuhan bisa berkati kok. Ya bisa kirim burung gagak. 1, berintegritaslah. Dan muliakanlah nama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan buat pelayanannya, firman-Nya sangat memberkati kami, Pak. Mari kita akan berdoa buat firman yang kita sudah dengar. Bapak, kami sangat bersyukur kepadamu buat nasihat firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami terima itu bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi itu karena berkat Tuhan yang Kau sediakan buat kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami memiliki integritas, memiliki hati yang baik, kehidupan yang baik, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Irwan yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman. Tuhan berkati beliau di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun yang beliau kerjakan. Tuhan memberkati. Dan Tuhan pakai beliau semakin luar biasa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami semua jemaat-Mu yang hadir tanpa terkecuali kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama menyaksikan pengumuman untuk ibadah Natal tanggal 26. Silakan
multimedia untuk Shalom ditayangkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kita hingga saat ini. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal, namun kondisi saat ini berbeda. Kita sedang berada di masa pandemi akibat COVID-19. Namun saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk menyambut dan memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mengingat masa pandemi yang belum berakhir dan diberlakukannya kembali PPKM level 3, maka gereja kita tidak mengadakan perayaan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, kita tetap mengadakan ibadah Natal secara tatap muka pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 9 pagi. Peraturan pemerintah selama PPKM level 3 tersebut mengharuskan membatasi jumlah kehadiran jemaat dengan beberapa syarat yang sudah diputuskan dari pusat. Karena itu, untuk ibadah Natal kali ini, jemaat diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui WA di nomor full timer Ibu Tias, Ibu Elisa, dan Ibu Lina. Gereja tidak menerima pendaftaran di tempat. Hanya jemaat yang sudah mendaftarkan diri yang bisa mengikuti ibadah Natal secara tatap muka dengan minimal usia 12 tahun dan sudah vaksin. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 sampai 20 Desember 2021. Jika kuota sudah penuh, kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang tidak kebagian kuota untuk ibadah Natal secara tatap muka, jangan khawatir, Bapak Ibu tetap bisa mengikuti ibadah Natal di rumah secara online melalui Zoom. Demikian pengumuman ibadah Natal GBI Kristus Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ini pengumuman untuk ibadah Natal minggu 2 minggu lagi ya, tanggal 26 Desember. Nanti Bapak Ibu bisa cek di grup jemaat karena itu juga sudah di-share ya. Ada sedikit tambahan Bapak Ibu. Saya menekankan di sini tidak menerima pendaftaran di tempat, itu maksudnya pada hari H, tanggal 26 nanti itu tidak menerima pendaftaran. Jadi kuota sudah ditentukan karena kita hanya menghitung jumlah kursi. Jadi karena itu harus ada pendaftaran. Karena itu Bapak Ibu mohon untuk mendaftar, yang sudah mendaftar via WA, dan kalau belum bisa mendaftar hari ini di meja depan, nanti ada Ibu Dewi yang akan menerima pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk ibadah nanti tanggal 26 ya. Jadi kalau kuota penuh, mohon maaf Bapak Ibu bisa mengikuti melalui Zoom di rumah. Karena itu segera mendaftar ya. Lalu ada pengumuman lagi, tanggal 18 Desember, hari Sabtu depan, itu ada ibadah Natal Youth. Jadi saya mengundang seluruh youth di tempat ini, mudah-mudi bisa mengikuti hari Sabtu tanggal 18 Desember pukul 5 sore, 17.00 atau 5 sore. Mendaftar juga. Jadi nanti ada Saudari Alin kalau tidak salah ya di depan yang youth bisa mendaftarkan diri. Kemudian yang terakhir, selesai ibadah ada pertemuan pelayan Tuhan, rapat pelayan Tuhan untuk persiapan Natal. Jadi mohon pelayan-pelayan Tuhan jangan pulang dulu, tinggal sebentar ya. Itu saja Bapak Ibu pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Shalom. Shalom. Mungkin sebentar lagi sebelum pulang, saya minta Ibu Widodo bersaksi tentang mimpinya ya. Itu mimpinya luar biasa nih. Saya minta Ibu Widodo bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Kristus.
Dulu pertama saya Islam, fanatik. Terus tahun 1981 saya bertobat. Saya didatangi Yesus Kristus di dalam kamar di antara jam 12 dan jam 1 malam. Saya kaget melihat wujud Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan saya ini orang Islam, Bapak Ibu. Saya cuma kenal Yesus karena ada mahkota duri di atas kepalanya. Tapi tidak jelas banget karena sinarnya seperti ada matahari di atas kepalanya menyinari semua kamar saya. Dan saya berpikir, kok ini orang Kristen punya Tuhan ya, katanya. Karena saya sering lihat di rumah-rumah saudara-saudara ada kalender. Jadi saya ingat dari situ, iya wujudnya Tuhan Yesus. Terus dia berkata, ini Alkitab di tangan kanannya, Al-Quran besar di tangan kirinya. Lalu dia bertanya kepada saya, hai anakku, aku mengasihi engkau. Saya cuma lengah aja. Saya menunggu saja karena saya tidak tahu mau jawab apa. Terus dia kasih, hai anakku, aku mengasihi engkau. Mana yang kau pilih? Yang kiri atau yang kanan? Terus saya bilang, dalam hatiku, tapi saya tidak jawab apa-apa, cuma hati saja. Kalau engkau memang Tuhan, tunjukkan aku jalan kebenaran yang sebenarnya. Bapak Ibu, saya kasihi dalam kasih Kristus. Lalu dia ambillah Alkitab di tangan kanannya dan Al-Quran di kirinya hilang. Dia berkata kepada saya, hai anakku, inilah perjanjian yang sebenarnya. Tidak ada yang lain. Hanya di dalam Injil Yesus Kristus, jalan keselamatan ke surga. Saya langsung menangis Bapak Ibu. Terus saya dikasih ayat. Di dalam Wahyu, mari Bapak Ibu tolong dibaca. Di dalam Wahyu 22 ayat 12. Tolong bacanya. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Itu yang isi Alkitab yang diberikan kepada saya. Terus saya langsung bangun. Saya karena memang fanatik Islam. Saya bangun sembahyang tahajud lagi. Jam 12 itu, di antara 1 dengan jam 12, saya ambil kudung saya bersembahyang lagi, sembahyang tahajud. Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah tunjukkan kepada saya jalan kebenaran. Terima kasih, itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati Ibu Dodo. Saya undang Bapak Ibu bisa berdiri lagi ya. Ternyata Alkitab itu luar biasa ya. Kita tidak salah baca Alkitab. Makanya saya percaya saudaraku suka baca Alkitab, itu penting bagi kita semuanya ya. Tidak ada yang lain ya. Lebih Alkitab tidak ada. Kebenaran firman Allah itu di Alkitab. Mari kita angkat tanganmu saudaraku. Terima kasih buat ibadah pada pagi ini. Suatu kebenaran yang nyata, bukan kehebatan kami yang dapatkan kami berhasil, tapi kami mengandalkan Tuhan, itu yang akan datangkan kekayaan buat kami. Kami tahu kalau kami mengandalkan Tuhan, semua yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Yang pasti kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapakku. Angkat tanganmu saudaraku. Jadikan jemaatmu kepala Tuhan, bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan jemaatmu selalu kau buatnya berhasil.
Wajah Bapak menyinari engkau, saudaraku. Wajah Bapak memberkati engkau. Keluar masuk rumahmu, Tuhan pasti memberkati engkau. Terima kasih Bapakku yang baik, yang mengasihi Tuhan. Pada pagi ini kami ucapkan syukur atas firman Allah sudah disampaikan kepada kami. Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Irwan, pakai lebih lagi luar biasa. Dan semakin heran, semakin luar biasa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami semuanya sudah diberkati. Kami sudah diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu persatu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.